Banyak teman berpikir bahwa karantina itu adalah satu tempat diisi dengan air, kemudian ikannya taruh situ dikasih pengobatan. Sebetulnya karantina itu harus multifungsi. Dia seperti kolam, tetapi dalam skup yang kecil gitu. Oke, selamat pagi, saya Sugianto. Kita sekarang ada di tempat karantina fasilitas PT Segoro. Di sini kita akan menceritakan fasilitas ikan koi yang dari import masuk ke Indonesia, kemudian ya kita taruh untuk karantina, kepentingan karantina di tempat ini dulu sebelum dikirim ke teman-teman pedagang, penghobi, begitu kira-kira tuh Pak. Ya. Nama tempat ini PT Segoro Kurnia Jaya, terletak di area Gunung Sindur, Cibinong Gunung Sindur. Berapa tahun yang lalu, ikan koi itu terkena dengan berbagai macam penyakit. Dia menjadi rentan akan sakit. Akhirnya saya memutuskan, dan pemerintah juga mempunyai program karantina. Jadi saya memutuskan untuk mempunyai satu fasilitas tempat ikan yang memang untuk karantina gitu. Hanya karantina di sini adalah, banyak teman berpikir bahwa karantina itu adalah satu tempat diisi dengan air, kemudian ikannya taruh situ dikasih pengobatan. Sebetulnya karantina itu harus multifungsi. Dia seperti kolam, tetapi dalam skup yang kecil gitu. Jadi ikan, misalkan ikan datang kita karantina, kita basmi kutunya, jamurnya, bakterinya, kemudian kita melakukan pengobatan, dan air kolamnya terfilterisasi dengan baik, sehingga waktu dia sembuh kita bisa melakukan feeding. Nah, waktu melakukan feeding, bakteri di dalam filter juga harus mencukupi, mengcover kebutuhan kolam. Sehingga akhirnya kita putuskan sehat, baru ikan ini bisa keluar, dikirim ke kolam penghobi. Saya mulai di sini 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu. Saya pertama kenal koi tahun 98. Saya berawal dari bermain ikan lokal. Kemudian main ikan lokal, beli dari toko-toko. Kemudian saya pergi ke Blitar untuk hunting ikan, kemudian ikut lomba, kemudian beli ikan import, kemudian terus terakhir saya ke Jepang sendiri dan akhirnya mengimport ikan koi import sendiri gitu. Nah, setelah itu saya mulai membuka peluang fasilitas jalur saya untuk teman-teman yang lain, akhirnya ya sampailah dengan fasilitas untuk mendukung keperluan import dari koi import itu sendiri gitu. Fasilitas kita sih tidak terlalu besar di sini. Arealnya kira-kira sekitar 600 meter dengan kapasitas 15 kolam. Kemudian bisa terpasang 10 vat dengan kapasitas 30.000 ekor untuk penampungan size kecil. Sebetulnya koi itu identik dengan apa ya? Kalau kolamnya sudah ada, filternya baik, airnya baik, pemeliharaan standar aja, kasih makan sehari 3 kali, 4 kali, disesuaikan dengan isi kolamnya gitu, berapa ekor. Ya. Pengalaman buruk itu terjadi waktu tahun sekitar 2001, 2002, 2003 lah itu, waktu herpes masuk. Kemudian berulang 2007, kita mati massal itu.
Tapi setelah itu berangsur kita sudah bisa menangani, kemudian kekebalan ikan juga sudah naik, sehingga rentannya menjadi lebih sedikit walaupun ada. Dan selama saya start di sini, alhamdulillah sih hampir tidak ada penyakit atau kematian massal, itu nggak ada. Pasti berbeda. Satu, lokal kita itu di areal Indonesia dengan suhu iklim yang sama. Dua, kalau ikan impor tadi suhu di sana berbeda, jadi kita harus adakan penyesuaian. Yang kedua, pengiriman saja, masalah pengiriman karantina, jumlah puasa hari sebelum ikan dikirim. Kita lokal masih sering, kadang-kadang ikannya kayaknya udah cukup nih puasanya, kirim. Nah, itu sering problem. Tapi kalau kita import, dia bisa 30 jam di dalam plastik, dan waktu kita buka, airnya itu masih clean. Dan waktu kita buka, aroma baunya juga hampir tidak ada. Ya, jadi artinya puasa mereka lebih panjang dibanding puasa kita, itu aja. Sebetulnya kalau masuk segmen pemeliharaan ikan lokal dengan ikan import, sebetulnya sama aja. Tidak ada trik khusus. Import itu biasanya dari era akhir September sampai dengan April, udah selesai. Adapun Mei sedikit sekali, udah gitu libur. Karena di sana pun sesi ngebreeding gitu. Ya, nanti mulai lagi siklusnya bulan 9. Dalam hal pemasaran, di kita ini ada pedagang, ada reseller, kemudian penghobi. Kalau dulu sebelum COVID, mereka datang, mereka lihat, mereka pilih, kemudian putuskan beli. Kalau sekarang di era COVID, semua berubah. Kita juga nggak mengizinkan sebetulnya penghobi datang. Hanya kita melayani by foto dan video. Kita kirim, setuju, ya sudah, kita kirim juga pakai ekspedisi gitu. Oke, ini adalah ikan yang datang kira-kira sudah 1 minggu. Kita sudah mulai mengajarkan dia makan. Mulai dari yang bubur, kemudian sekarang udah menuju pelet yang keras. Kita start kasih makan. Memang awalnya itu harus bubur gitu ya? Harus bubur. Sebaiknya bubur. Tidak harus deh, sebaiknya bubur. Bubur itu maksudnya seperti Jadi pakan dikasih air, direndam dulu sekian lama baru di feeding. Nah, kalau ikan sudah berenang seperti ini mencari makan, kita nyatakan dia sudah oke, udah baik gitu. Tinggal kita pantau 5 hari ke depan, setelah feeding keras, tidak ada masalah, ya ini udah siap untuk dikirim. Sama ini juga kolam berikutnya. Ini kategorinya per kolam itu kategorinya apa Pak? Breeder Pak, breeder. Jadi kayak ini Sakai, kemudian dari Ueno, Dainichi, Isha. Ya. Jadi bukan dari satu tempat ya Pak? Bukan dari satu tempat. Dan kita nggak boleh campur, memang satu kolam, satu breeder. Iya. Jadi ini setiap kolam breedernya beda-beda? Beda-beda Pak. Jadi kalau ikan tosai kecil yang baik mungkin susah dibedakan. Tetapi nanti setelah kita keeping di ukuran 35-40 akan terlihat bedanya terutama di body. Iya. Kekentalan warnanya pun bisa kita bedakan. Kalau ciri khas lokal kita misalkan merah, merahnya itu menuju merah gudang garam, merah Dunhill, merah cabe gitulah. Kalau import punya merah itu dia lebih ke orange tua. Kalaupun ada yang merah, merahnya lebih merah rose gitu, lebih halus gitu. Kita punya lebih deep. Itu kalau perbedaan itu faktornya apa sih Pak kebanyakannya? Gen Pak, indukan gen. Iya. Ini ukuran sudah 28-30. Jumbo tosai. Nah, jumbo tosai itu maksudnya apa Pak? Jadi jumbo tosai adalah waktu mereka seleksi ikan 10-12 cm,
Di sana udah ada ikan yang ukurannya di atas itu. Kemudian mereka pisahkan. Nah, tidak dijual di bulan itu. Kemudian dia masukin ke dalam concrete pond, dia push. Dia harus bisa mencapai di standarnya 28. Itu baru dibilang jumbo tosai. Jadi ikan yang lebih besar dibanding teman-temannya yang lain di era itu gitu. Iya. Jadi kalau Bapak lihat tadi ukuran di era yang bulannya dia ini masih 12-15 cm, ini udah 28 gitu. Padahal sama ya Pak ya? Umurnya sama. Umurnya sama? Umurnya sama. Gitu ya, Pak? Iya. Akan tetapi jangan kecil hati buat para penghobi yang jumbo tosai kan mahal. Saya nggak mampu. Saya mampunya beli yang 12, 15, 18 cm. Nggak apa-apa. Bapak keeping aja. Dalam 1 tahun bisa aja terjadi sampai ukuran yang sama gitu. Tapi maksudnya gini, kalau sudah besar itu sama-sama bisa besar gitu ya? Sama-sama bisa besar. Iya. Mungkin cuma perbedaannya itu antara kecepatan pertumbuhannya aja ya Pak? Iya, pada saat ini iya, kecepatan pertumbuhan. Yang ditakutin sebetulnya adalah kalau yang kecil bisa besar nggak bisa. Tapi waktu kita besarin, kita takut warnanya terutama yang merahnya straight, ketarik. Kalau ini udah pasti nggak ketarik gitu. Kualitas daripada benihnya gitu. Nah ini adalah walaupun 4 ekor dalam 1 kolam, karena ini ini ikan auction Pak, jadi ya sudah 1 kolam dia berempat aja gitu. Iya. Nah ini bahan-bahan ikan lomba mungkin yang mau lomba. Ini Ueno Pak, ini jenisnya soa, cuman ya breedernya yang berbeda. Untuk jenis soa kebanyakan ada 2 jenis, ada 2 type. Kita bisa ambil yang finish, jadi saat ini kita bisa nikmati. Ada yang kategori, artinya gini, karakter corak merahnya sudah terposisi dengan baik, tapi hitamnya biasanya belum keluar. Nah kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan setelah keeping, hitamnya akan keluar membentuk satu pattern yang baik gitu. Iya. Biasanya di umur-umur berapa Pak? Kalau tergantung kondisi air masing-masing penghobi, tetapi dalam waktu 1 tahun itu udah pasti ada perbedaannya, ada ininya, improve-nya ada. Nah kalau saya pribadi lebih senang yang belum jadi sih Pak. jadi menikmati. Jadi kita prosesnya. bisa, oh iya ini gitu. Iya. Nah, ikan satu warna juga kita siapin. Jenis-jenis Cagoy, platinum, benigoy, black goy. Nah, itu kan kalau ikan baru datang biasa begitu tuh. Dia masih takut-takut. Ini baru datang ya Pak? Iya. 5 hari, 6 hari ini. Oh, 6 hari yang lalu. Iya. Jadi kita mesti ajarin dia juga berani sama kita gitu. Jadi mungkin masih kalau kayak kita warga asing masih Belum kenalan, Mbak. Iya. Jadi masih stres ya Pak? Ya, dia sih nggak stres, cuman lagi beradaptasi aja tuh. Kalau udah naik ya heboh deh. Tapi warnanya udah kelihatan. Udah. Ini dari Dainichi Auction. Ya. Ya sama Jepang juga karena sekarang tertutup COVID ya semua di auction kan. Iya. Warna ini besar Pak? Nah ini ikan yang udah siap kirim, udah siap kirim. Ini yang besar adalah ikan penghobi. Yang tadinya beli kecil sudah besar. Dia nggak punya tempat fasilitas karantina dan dia mau menambah ikan yang kecil. Makanya dia minta tolong saya ambil ikannya di karantina di sini dan dia ambil yang kecil. Tuh ada yang kecil untuk saya campur jadi satu. Sehingga waktu ini kembali ke kolam dia
dia nggak usah repot karantina gitu loh Pak. Berarti di sini juga disewakan ya Pak? Kita rental satu kolam. Oh, bisa juga. Bisa. Ini juga siap kirim. Nah, setelah kirim, biasanya kolam langsung kita steril lagi. Kita kasih kaporit, kita cuci lagi semua filternya, udah bersih kita keringkan dulu 2 hari, kemudian isi air baru ya siap lagi ke sana. Rata-rata umur koi itu bisa sampai berapa sih? Saya pernah keeping sampai di atas 12 tahun. Customer saya mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun, tapi mestinya 7-8 sih dapat, harusnya dapat. Khusus pakan, saya di sini pakai Umai Koi Food. Iya, saya produksi sendiri. Formula Jepang, saya produksi sendiri tujuannya untuk menekan cost. Ya, kalaupun ada produk lain yang kita pakai, produk import ya, yang umum lah di pasaran, Saki, High Seal, ya kita ada pakai lah. Nah ini kemasan untuk colornya, kita kasih nama CE. Ini adalah MB, mix blend untuk grow-nya Pak. Dan kita di kemasan 10 kilo biasanya. Ya, buat teman-teman yang mau order langsung, bisa langsung buka Tokped, cari Umai Koi Food, nanti kita ada linknya. Nah ini kemasan 10 kilo. Iya. Suka dukanya ya awalnya kalau saya dari hobi, jadi sebetulnya saya lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu. Karena apa? Hobinya saya ini tersalurkan. Saya beli ikan, saya pilih ikan, saya besarkan ikan, kemudian dibeli sama penghobi. Mungkin sampai tangan penghobi, ikan itu bertumbuh menjadi baik. Kemudian mungkin ada beberapa yang bisa menang show, ada ya macam-macam lah. Itu juga satu kesenangan tersendiri buat saya. Dukanya apa? Ya, pada saat satu wabah datang, itu udah pasti duka dalam bentuk materi. Yang kedua, ikan yang kita senang, bagus, tiba-tiba lompat. Coraknya tergores. Ya, kita sedih lah. Apalagi kalau dia mati, ya kita sedih juga. Gitu. Tapi buat saya pribadi banyak sukanya daripada dukanya. Saya sih sebetulnya lebih suka memang satu, penghobi bertumbuh semakin banyak, semakin baik buat saya. Kemudian sekarang era belajar lebih mudah. Penghobi bisa search di Google, banyak fasilitas-fasilitas forum yang kita bisa banyak belajar dari sana. Ketiga, dengan pedagang semakin banyak juga menurut saya semakin marak, semakin baik Pak. Pesan-pesannya mungkin jangan lupa pelihara koi itu adalah pelihara air. Jadi air yang kita harus perhatikan. Air bersangkutan dengan filterisasi. Isi filter bebas dari yang mahal, dari yang murah, bebas saja, tapi dicukupkan untuk kebutuhan kolam. Yang kedua, penghobi harus bisa meningkatkan rajin membaca, mencari info, sehingga kok ikan yang dipelihara oleh dia mutunya ke depan juga semakin naik. Dulu waktu tahun era 2000 saya bermain koi lokal itu belum bisa jumbo. Tapi hari ini dengan petani di sana juga berbondong-bondong mengganti induknya. Nah, saya di sini Segoro juga sebagai salah satu penyalur. Jadi ada beberapa teman yang hobi yang ikannya besar, import. Kemudian sudah bosan atau mungkin ada cacat sedikit. Itu kita salurkan ke petani Pak, ikannya. Sehingga harapannya adalah satu hari ikan koi lokal kita juga eksis lah, bisa besar, bisa bagus seperti koi import.
Ya, kira-kira begitu sih. Ke depan ya teman-teman juga nggak perlu beli ikan import, bisa beli ikan lokal. Mungkin saya juga nggak usah import, bisa ikan lokal lebih gampang gitu. Satu hari one day itu.